Untuk materi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan, silakan. Baik, selanjutnya yaitu penyajian data, di mana hasilnya ada tabel data interval 3 kelompok pegawai yang di mana aktivitas kerja berdasarkan gaya kepemimpinannya. Yang pertama direktif, yang kedua ada sportif, dan yang ketiga ada partisipatif. Tabel yang kedua itu ada tabel data ordinal di mana efektivitas kerja 3 kelompok pegawai. Di sini direktif, sportif, dan direktif. Mohon maaf tadi ada terkendala jaringan. Nah, di sini saya akan melanjutkan contoh secara manualnya di mana selanjutnya menggunakan rumus C kuadrat di mana rumusnya itu X kuadrat sama dengan 12 N dikali K dalam kurung K plus 1 sigma K J sama dengan 1 dalam kurung R J pangkat 2 dikurang 3 dikali N dalam kurung K plus 1 di mana N-nya itu banyak garis dalam tabel, K-nya sama dengan banyak kolom, RJ-nya jumlah ranking dalam kolom, maka selanjutnya memasukkan kepada rumus. Di mana penyelesaiannya di sini, di mana N-nya itu sama dengan 15, K-nya sama dengan 3. Di sini dapat diketahui 12 per 15 dikali 3, di 3 tambah 1, di mana 32 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 ditambah 36 pangkat 2. Dikurang 3 dikali 15 dalam kurung K plus 1. Di mana X kuadratnya itu 12 per 180 1024 ditambah 484 dan 1296 dikurang 180. Di mana X kuadrat itu 1 per 15 dikali
2804 dikurang 180. X kuadrat itu 186,9333 dikurang 180, di mana X kuadrat itu 6,9333. Untuk menguji signifikansi ini, maka perlu dibandingkan dengan tabel 6 harga kritis untuk C kuadrat. Untuk tes ini dengan DK-nya sama dengan 3 kurang 1 yaitu 2. Jadi untuk DK 2 dan kesalahan alfanya 0,05, maka harga C kuadrat tabel 5,99. Harga C kuadrat dihitung ternyata lebih besar dari tabel, yaitu 6,93 lebih besar dari 5,99. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya itu ketiga gaya kepemimpinan ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap efektivitas kerja pegawai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk SPSS-nya itu akan dijalankan oleh LC, tapi dia terkendala jaringan. Mungkin itu saja untuk abang-abang, kakak-kakak, atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin kelompok satu. Untuk SPSS-nya nggak usah tayangkan kan susah jaringannya. Mungkin ada hasilnya aja atau screenshotannya aja yang ditayangkan.
Mohon maaf Bang, hasilnya itu di LC. LC-nya itu terkendala jaringan, nggak bisa dihubungin juga. Kemarin LC itu buat sendiri. Terus Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut. ya terima kasih Bang. Mungkin untuk kakak-kakak yang lain ingin kalau tidak ada mungkin saya tutup. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 di sini akan presentasikan tentang C kuadrat K sampel. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Trivena Julia Marbun, Rizal Ramadan Daulay, Melinda Christine Simanjuntak, dan Sukma Ayu Dugantara. Untuk materi C kuadrat K sampel yang pertama akan dibawakan oleh kepada Trivena, akan persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang C kuadrat K sampel. C kuadrat K sampel ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel, bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. Rumus dasar yang digunakan untuk pengujian ini adalah sama dengan komparatif dua sampel independen, yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari F0 dikurang FH kuadrat dibagi FH. Dengan X kuadrat di sini adalah C kuadrat, F0-nya itu adalah frekuensi yang diobservasi, dan FH-nya adalah frekuensi yang diharapkan. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Trivena. Kemudian untuk presentator selanjutnya itu contoh soal yang akan dibawakan oleh Lisa Ramadan Daulay. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada kami ambil contoh di mana dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan harapan hidup atau life expectation atau umur antara penduduk yang ada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Dalam hal ini, umur harapan hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu di atas 70 tahun ke atas dan di bawah 70 tahun. Nah, berdasarkan 1.100 anggota sampel untuk DKI Jakarta, 300 orang berumur 70 ke atas dan 800 orang berumur di bawah 70 tahun. Dari sampel 1.300 orang untuk Jawa Barat, 700 orang berumur 70 ke atas dan 600 orang berumur di bawah 70 tahun. Dari 1.300 sampel untuk Jawa Tengah, 300 orang berumur 70 ke atas dan 500 orang berumur di bawah 70 tahun. Lalu
dari 1.200 sampel untuk Jawa Timur, 700 orang berumur 70 ke atas dan 500 orang berumur di bawah 70 tahun. Selanjutnya, dari 900 sampel untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, itu 600 orang berumur 70 ke atas dan 300 orang berumur di bawah 70 tahun. Nah, berdasarkan hal itu, untuk judul penelitian yang dapat dirumuskan itu tentang perbedaan harapan hidup atau umur penduduk 5 provinsi di Pulau Jawa, yaitu tadi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Eh, untuk variabel penelitiannya itu adalah harapan hidup atau umur. Nah, rumusan masalah sendiri itu adakah perbedaan yang signifikan harapan hidup penduduk di 5 provinsi di Pulau Jawa? Untuk sampel itu terdiri dari 5 kelompok sampel, yaitu sampel penduduk Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 1.100 orang, lalu sampel penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 1.300 orang, sampel penduduk Provinsi Jawa Tengah itu berjumlah 1.300 orang, sampel penduduk Yogyakarta itu berjumlah 900, lalu sampel penduduk Provinsi Jawa Timur itu berjumlah 1.100 orang. Nah, untuk hipotesisnya, H0 itu tidak terdapat perbedaan harapan hidup penduduk di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan eh, HA-nya itu terdapat perbedaan harapan hidup penduduk di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Untuk kriteria pengujian hipotesis itu terima H0 bila harga C kuadrat hitung lebih kecil dari harga C kuadrat tabel. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Lisa. Kemudian itu ada perihal yang akan dibawakan oleh Melinda. Kepada Melinda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu penyajian data. Data untuk dapat mengisi seluruh kolom pada tabel nanti, maka perlu dihitung frekuensi yang diharapkan untuk kelima kelompok sampel tersebut. Izin kelompok penyaji suaranya tidak terdengar jelas. Baik, saya ulang. Berikutnya itu penyajian data. Untuk mengetahui frekuensi yang diharapkan, pertama-tama harus dihitung berapa persen dari keseluruhan sampel umur 70 tahun ke atas dan di bawah 70 tahun. Jumlah seluruh anggota sampel untuk 5 provinsi tersebut adalah 5.800. Nah, persentase umur 70 tahun ke atas adalah P1, yang dimana P1 itu sama dengan jumlah 5 provinsi per 5.800 sama dengan 3.100 per 5.800 dikali 100% sama dengan 53,45%. Frekuensi yang diharapkan untuk umur di atas 70 tahun untuk 5 provinsi adalah yang pertama DKI Jakarta itu 587,95, kemudian yang kedua Jawa Barat itu 694,85, kemudian Jawa Tengah 694,85, Jawa Timur itu sama dengan 641,40, daerah istimewa Yogyakarta itu 481,05. Kemudian presentasi umur 70 tahun ke bawah adalah P2. P2 itu sama dengan 2.700 per 5.800 dikali 100% itu sama dengan 46,55%. Nah, frekuensi yang diharapkan untuk umur di bawah 70 tahun untuk 5 provinsi adalah yang pertama DKI Jakarta itu 512,05, kemudian Jawa Barat 605,15, kemudian Jawa Tengah 605,15, Jawa Timur itu 558,60 dan daerah istimewa Yogyakarta itu 418,95. Nah,
harga-harga tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel sehingga harga C kuadrat dapat dihitung. Nah, tabelnya itu perbandingan harapan hidup penduduk 5 provinsi di Jawa. Yang pertama DKI Jakarta, untuk F0-nya itu 300 dan 400, FK-nya 587,95 dan 512,05. Untuk F0 dikurang FH itu negatif 287,95 dan 287,95. Nah, untuk F0 kurang FH kuadrat itu yang pertama 82.915,2, kemudian F0 dikurang FH kuadrat per FH 141,02, dan untuk di bawah 70 tahun itu 161,93. Kemudian Jawa Barat untuk F0-nya itu 70 tahun ke atas 700, di bawah 70 tahun ke bawah itu 600. FH-nya 694,85 dan 605,15. Untuk F0 dikurang FH-nya 5,15 dan negatif 5,15. F0 dikurang FH dikuadratkan itu 26,52. Kemudian F0 dikurang FH kuadrat per FH-nya itu 0,04. Untuk Jawa Tengah, untuk F0-nya itu 800 dan di bawah 70 tahun itu 500. Untuk FH 694,85 dan 605,15. Kemudian F0 dikurang FH itu 105,15 dan di bawah 70 tahun itu negatif 105,15. Untuk F0 dikurang FH kuadrat itu sama hasilnya 11.056,52. Dan untuk F0 dikurang FH kuadrat per FH itu yang pertama 15,91 dan di bawah 70 tahun itu 18,27. Kemudian Jawa Timur untuk F0-nya itu 700 dan 500, FH-nya 641,40 dan 558,60. Untuk F0 ukuran FH itu 58,6 dan negatif 58,6. Kemudian F0 ukuran FH-nya itu sama, yaitu 3.433,96 dan F0 ukuran FH kuadrat per FH-nya 5,35 dan 6,60. Kemudian yang terakhir daerah istimewa Yogyakarta, yang nolnya itu 600 dan 300, FH-nya 481,05, 418,95. Untuk F0 dikurang FH-nya itu sama. Kemudian F0 dikurang FH dikuadratkan juga sama, yaitu 14.149,1. Karena F0 dikurang FH dikuadratkan per FH itu 29,41 dan 33,78. Untuk jumlah keseluruhan itu F0 itu 5.800, FH-nya juga 5.800, dan F0 dikurang FH-nya itu 0, kemudian F0 dikurang FH kuadrat per FH itu 411,90. Sekian dasar saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melinda. Kemudian peserta selanjutnya itu perhitungan otomatis yang akan dilakukan oleh Sukma. Kepada Sukma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung secara otomatis untuk C kuadrat tes C kuadrat ini.
yang mana di sini kami tidak menggunakan SPSS, melainkan kami menggunakan web yang tersedia di Google. Nah, webnya yaitu ini, bisa teman-teman baca. Nah, caranya itu kita yang pertama memasukkan dua sampel tadi. Tadi kan ada untuk yang umur 70 tahun ke bawah dan juga 70 tahun ke atas. Nah, yang untuk kondisi yang pertama ini kita masukkan untuk umur 70 tahun ke atas dengan datanya yaitu 300 untuk Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk Provinsi Jawa Barat itu ada 700. Untuk provinsi yang ketiga itu adalah Jawa Tengah itu ada 800. Kemudian untuk provinsi Jawa Timur itu ada 700. Dan yang terakhir itu adalah untuk provinsi DIY itu adalah 600. Kemudian sama kita masukkan ke kondisi yang kedua yang mana jumlah lansia, jumlah orang yang berumur di bawah 70 tahun di 5 kota tersebut, yaitu ada 800, kemudian ada 600, 500, 500, dan 300. Setelah kita memasukkan datanya, selanjutnya kita calculate atau kita hitung. Nah, kemudian kita dapatkan nilai chi-square yaitu 411,902 dengan DK atau derajat kesalahan itu 4 dan p-value-nya ini sangat kecil sehingga tidak dapat terdeteksi sehingga hanya ditulis 0. Nah, sama dengan yang dihitung secara manual, yaitu untuk nilai chi-square-nya itu adalah 411,90. Nah, berdasarkan penghitungan yang telah dirumuskan, baik secara manual ataupun secara otomatis tadi, terlihat bahwa chi kuadrat hitungnya itu adalah 411,902 jika yang di otomatis tadi, kalau yang dihitung secara manual yaitu 411,90. Nah, untuk memberikan interpretasi terhadap nilai ini, maka perlu dibandingkan dengan harga chi kuadrat tabel dengan DK dan taraf kesalahan tertentu. Nah, DK-nya itu adalah 4. Nah, kemudian untuk chi kuadrat tabelnya, maaf ini ada salah ketik, ini chi kuadrat tabelnya itu adalah 9,488, sehingga harga chi kuadrat dihitung itu ternyata lebih besar daripada chi kuadrat tabelnya, yaitu 411,90 itu lebih besar dari 9,488. Karena harga chi kuadrat hitung lebih besar dari chi kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara harapan hidup penduduk di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Dari perbedaan itu tercermin seperti data dalam sampel. Nah, berdasarkan data yang terkumpul, penduduk Provinsi DKI Jakarta mempunyai harapan hidup paling rendah karena yang berumur 70 tahun ke atas itu jumlahnya lebih kecil dari yang umur di bawah 70 tahun. Yang mana data ini data fiktif, bukan data yang sebenarnya, sehingga saran yang diberikan yaitu penduduk DKI perlu ditingkatkan derajat kesehatannya. Nah, pengujian hipotesis yang telah dilakukan itu menguji perbedaan atau persamaan keseluruhan sampel secara bersama-sama. Nah, untuk menguji antara satu sampel dengan sampel lain yang berbeda atau tidak, maka diperlukan lebih lanjut pengujian antar dua sampel. Bila dalam pengujian hipotesis untuk sampel tersebut dinyatakan H0 diterima, itu juga berarti antar dua sampel juga tidak ada perbedaan. Tetapi kalau H0-nya ditolak, bisa terjadi hanya antar dua sampel tertentu saja yang berbeda. Mungkin sampel yang lain tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Sukma. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin. Itu Rani ngerasain tuh. Ya, Ya, silahkan Rani. kepada Rani. Oke, izin. Nah, itu kan ada nggak sih, ada uji lanjutannya. Nah, kira-kira kalian pakai uji lanjutannya itu pakai uji apa? Itu aja sih. Kalau untuk contoh yang kami berikan tadi belum ada untuk uji lanjutannya sehingga belum bisa terlihat perbedaan adanya tidak adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan begitu. Mungkin itu jadi evaluasi kelompok kami untuk menambahkan uji lanjutan untuk Chi-square case sample independen ini. Terima kasih Rani. Ya, bagaimana Rani? Ya, atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau memberi saran untuk kelompok 4.
kelas, semangat nggak ada kendala. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami akhiri. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi materi median extension, di mana kami langsung saja untuk Fani untuk memaparkan pengertiannya terlebih dahulu. Kepada Fani dipersilahkan. Mungkin ke Asri dulu. Oke, baik. Maaf, maksudnya Asri. Oke, baik. Untuk median extension itu atau perluasan median, nah yang mana tes median extension ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median K-sampel independen bila datanya itu berbentuk ordinal. Nah, dalam tes ini ukuran sampelnya itu tidak harus sama. Rumus yang digunakan untuk pengujian ini bisa teman-teman lihat, yaitu C kuadrat sama dengan sigma atau penjumlahan dari seluruh nilai kuadrat selisih antara FOIJ dikurangi dengan FHIJ dibagi dengan FHIJ, di mana FOIJ ini banyaknya kasus pada baris ke I di dalam kolom J. Yang kemudian FHIJ ini merupakan banyaknya kasus yang diharapkan pada baris ke I dalam kolom ke J. Yang kemudian sigma itu merupakan penjumlahan seluruh sel. Untuk contohnya itu, di sini kami menyajikan dalam penelitian untuk mengetahui perbedaan golongan gaji pegawai dalam membaca jumlah media cetak, yang mana dalam hal ini golongan gaji dikelompokkan menjadi 4 tingkat, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Di sini hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai. Yang kemudian H1-nya itu terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai. Yang mana tadi deka dari rumus itu yaitu K dikurang 1 dikali R dikurang 1, di mana K adalah banyaknya kolom dan R merupakan banyaknya baris. Dalam tes median itu tadi ada R-nya sama dengan 2, maka dengan demikian deka-nya itu K dikurang 1
dikali R dikurang 1, didapat hasilnya K dikurang 1 dikali 2 dikurang 1, sama dengan K dikurang 1. Untuk jadi kesimpulannya itu H0 ditolak bila nanti nilai Ci kuadratnya itu, Ci kuadrat tabel lebih besar dari nilai Ci kuadrat hitung. Mungkin sekian yang dari saya. Untuk penyelesaiannya saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Asri. Untuk selanjutnya penyelesaiannya dari itu eh, kepada Fani. Kepada Fani saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini eh, terlihat jumlah media cetak yang dibaca oleh pegawai berdasarkan golongan gaji itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, di sini jumlah dari golongan 1 itu kita lihat di sini ada 11, golongan 2 ada 11, golongan 3 ada 12, dan golongan 4 juga ada 12. Nah, yang pertama itu kita mencari median dari keempat kelompok golongan itu. Untuk memudahkannya itu sebenarnya ini caranya itu dapat mediannya sama dengan 3. Nah, kita urutkan semua data dari golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini jadi nanti kita gabung terus kita urutkan mulai dari yang terkecil. Jadi nanti misalnya 0, 1, 1, sampai seterusnya, sampai data yang terbesar. Nah, nanti didapat itu mediannya dari 4 kelompok ini, yaitu data ke, karena kan ada datanya kan ada 46. Nah, berarti mediannya itu nanti didata ke 23 dan ke 24. Nah, data yang ke 23 dan ke 24 setelah kita urutkan tadi itu dapat hasilnya itu 3 dan 3. Berarti mediannya itu 3 ditambah 3 dibagi 2. Makanya ini dapat mediannya sama dengan 3. Lalu dari 4 kelompok tersebut, kita menghitung jumlah pegawai atas dan pegawai di bawah median. Nah, di sini disajikan dalam tabel ini. Caranya itu kan tadi kan mediannya itu 3. Nah, jumlah median yang membaca itu yang di atas median 3. Nah, tadi pada golongan pertama. Nah, mediannya 3 itu di atas 3 itu kan ada nilai ini, 4. Berarti ada 1 orang ini. 1 orang. Kemudian di golongan 2 itu yang di atas median itu ada 2 orang, yaitu 4 dan 6. Di golongan 3 ada 2 orang, dan golongan 4 yang di atas median ada 9 orang. Nah, yang di bawahnya itu tinggal kita kurangkan aja tadi. Tadi kan di golongan 1 ada 10, ada 11. Berarti yang di bawah median itu ada 10. Di golongan 2-nya ada 9. Di golongan 3-nya ada 10. Di golongan 3, di golongan 4-nya ada 3. Nah, setelah itu kita mencari jumlah yang diharapkan dengan peluang tiap kelompok yang di mana rumusnya tadi itu ya ini. FHIJ, yaitu banyak kasus yang diharapkan pada baris I dan kolom J. Caranya yaitu jumlahnya ini kita kali setengah atau dibagi 2. Jadi dia dapat 5,5. Di sini golongan 2-nya 5,5, golongan 3-nya 6, golongan 4-nya 6. Nah, di sini kita fokus mencari perhitungan dari yang ini, jumlah yang membaca di atas mediannya sama dengan 3. Jadi pakai yang ini aja, yang perhitungan yang di atas. Terus kita masukkan ke dalam rumus. Maka rumusnya tadi kan kuadrat sama dengan penjumlahan dari kuadrat FOIJ, yaitu banyak kasus baris ke I dan kolom ke IJ, dikurang dengan tadi yang jumlah yang diharapkan pada setiap baris dan kolom. Nah, didapat berarti 1 dikurang 5,5 yang ini dikuadratkan per 5,5 karena per banyak kasus yang diharapkan tadi yang kita cari ini. Kemudian jumlah keseluruhannya yang di atas ini hasilnya itu didapat yaitu 10,07. Nah, kemudian kita cari ini untuk C hitung. Kemudian C tabelnya itu kita ambil dengan taraf kesalahan 5% dan DK-nya itu yaitu K dikurang 1. Karena tadi kan ada 4, berarti K dikurang 1 itu sama dengan 4 dikurang 1 itu 3. Jadi derajat kelulusannya itu ada 3. Nah, kita lihat, mungkin teman-teman bisa lihat pada lampiran yang di buku yang paling belakang terkait si kuadrat itu, kalau taraf kesalahannya 5% dan dikali sama dengan 3 itu didapat si kuadrat tabelnya itu 7,815. Berarti kesimpulannya itu
Cihitung lebih besar daripada Citabel, di mana 10,07 lebih besar dari 7,815, sehingga 0 ditolak dan 1 diterima. Jadi, kesimpulan dari soalnya tadi, yang terdapat perbedaan yang signifikan jumlah media yang dibaca oleh pegawai berdasarkan golongan gajinya. Di mana di sini yaitu golongan 4 lebih banyak membaca daripada golongan 1. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Fani. Untuk selanjutnya, untuk XPSS-nya itu akan dipaparkan oleh Raihan. Kepada Raihan dipersilakan. Baik, terima kasih Putri atas kesempatannya. Nah, sebelumnya, apakah ini sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Raihan. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya, dan di sini saya mengibaratkan ini untuk golongan satu ini saya lambangkan dengan 1. Untuk golongan 2 tadi, jumlah media cetak yang dibaca golongan 2 tadi, saya lambangkan dengan 2, seperti ini. Dan untuk golongan 3, saya lambangkan dengan angka 3. Dan golongan 4, saya lambangkan dengan angka 4. Kita lanjutkan ke variable view. Ini kita buat jumlah media. Nggak bisa. Kemudian untuk variabel keduanya tadi golongan. Sini value-nya kita ubah. Satu tadi golongan 1. Untuk 2 golongan 2. 3 golongan 3. Dan 4 golongan 4. Ini oke. Selanjutnya kita analyze. Kita pilih parameter tes, kemudian legasi dialog. Kemudian ke independent sampel. Jumlah media ini kita pindahkan ke sebelah kanan ini pada tes variable list. Kemudian golongan kita pindahkan ke grup variable. Define range-nya kita buat minimum 1 dan maksimumnya 4. Continue. Kemudian kita pilih yang median. Lalu kita klik OK. Dan sudah, ini terlihat. Dan ini hasilnya. Sini didapatkan nilai signifikannya 0,001. Dimana tadi jika nilai signifikannya ini kurang dari nilai alfanya yaitu 0,005, maka H0 ditolak. Jadi
karena ini menolak H0 dan menerima H1, maka terdapat perbedaan dalam membaca jumlah media cetak berdasarkan golongan gaji pegawai. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Menghitung median extension ini menggunakan SPSS, saya kembalikan ke Putri. Baiklah, terima kasih, Rehan. Baiklah, apakah ada pertanyaan untuk teman-teman dan kakak-kakak? Em, apakah ada pertanyaan? Baiklah, sepertinya tidak ada. Mungkin presentasinya akan kami tutup. Terima kasih untuk terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.